Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlina SPD MPD selaku Kepala UPT SD Negeri Mangunan 1. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Mangunan 1. Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam ditujukan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, supaya acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Herlina selaku Kepala UPT SD Negeri Mangunan 1. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Yuli selaku calon guru penggerak Kabupaten kita. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan di UPT SDN Mangunan 1 tercinta ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini kita bersama dapat berkumpul di ruangan ini untuk menimba ilmu bersama. Alhamdulillah semua diberikan kesehatan. Shalawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di qaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bersama dapat hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Yuli, dan yang mana materi ini sangat penting sekali untuk kita, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran yang mana kita memberikan arahan bimbingan kepada anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari mengenai pembiasaan yang baik. Nah, intinya budaya positif itu adalah pembiasaan yang baik untuk menumbuh kembangkan karakter dalam diri anak-anak kita. Seperti yang diaturkan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa guru adalah seorang among. Nah, among itu berarti kita menjaga, mendidik, membimbing siswa, memberi tauladan yang baik. Ngoten Ibu Lili. Jadi kita memberikan tauladan yang baik setiap hari kepada anak didik kita, maka kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini, kita tentunya harus paham benar budaya positif apa sih yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, dan juga teladan apa yang bisa kita berikan kepada anak didik kita sehingga karakter baik itu betul-betul membudaya di sekolah kita. Terima kasih Bu Yuli telah berkenan untuk mendiseminasikan budaya positif kepada teman-teman, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini kita buka bersama dan kita ikuti
isi dari materi budaya positif ini. Semoga kita semuanya dapat mewujudkan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu perkenalkan saya Yudi Ariningsih, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blitar, akan menyampaikan ilmu yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak materi budaya positif. Tujuannya yaitu memahami konsep perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum materi saya mulai, di layar ada beberapa pertanyaan, bisa Bapak Ibu lihat. Saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu bagaimana? Tidak setuju, Bu. Tidak setuju. Alasannya karena anak itu bukan hukuman yang berupa fisik ya, Bu, tapi nanti kalau misalnya di kelas saya itu, saya pengennya anak itu berbuat kebaikan, kebajikan. Jadi tidak, kalau anak melakukan kesalahan, saya tidak secara fisik, tapi ayo anak-anak hari ini kita berbuat kebaikan, seperti itu. Terima kasih. Berarti tidak setuju dengan adanya hukuman itu? Ya. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju itu? Setuju. Oh, menurut setuju. Alasannya apa? Dengan pemberian hukuman yang positif seperti membaca dan membersihkan halaman itu bisa mendisiplinkan anak-anak, karena dengan hukuman itu anak-anak menjadi tidak akan mengulangi perbuatannya yang mungkin kurang tepat. Setelah diberikan hukuman berupa membaca atau yang lainnya, itu anak-anak akan lebih disiplin lagi, akan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatannya. Terima kasih. Menurut Ibu setuju dengan pemberian hukuman dengan hal yang positif. Ya, nanti akan kita pelajari bersama. Pertanyaan ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Ibu? Kalau menurut saya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, Alasannya dengan adanya motivasi anak-anak akan lebih giat belajar. Semangatnya menjadi bertambah. Ya. Terima kasih. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang hukuman dengan hal yang positif dan pemberian penghargaan. Mari kita pelajari satu persatu lebih detail lagi. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan kegiatan bersama dengan teman yang berada di sebelahnya. Minta tolong di kertasnya dibagikan. Jadi Bapak Ibu akan bekerja sama dalam satu tempat duduk, ya. Yang satunya berperan sebagai A, yang satunya berperan sebagai B. Sobeklah secari kertas kecil. Ini kertasnya sudah dibagikan.
Kemudian Bapak Ibu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bapak Ibu bisa menuliskan satu benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Monggo bisa dituliskan. Satu saja bisa menuliskan di selembar kertas yang sudah dibagikan, pada kertas yang sudah dibagikan. Kalau sudah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menuliskan pada kertasnya tadi, silahkan Bapak Ibu genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Bapak Ibu genggam, buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman di sebelahnya, jadi yang menggenggam salah satu saja. Nah, teman Anda B yang berada di sebelah Anda akan mencoba juga dengan segala tenaganya, dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, teman Anda B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Sudah siap Bapak Ibu semua? Nah, ada yang satu menggenggam tadi dengan segala daya dan kekuatannya. Nah, yang satunya lagi teman di sebelah Anda dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Nah, Anda bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menggadik, merayu, menyuap atau apa saja agar teman di sebelah Anda itu mau membuka kepalan tangannya. Monggo, saya beri waktu 1 menit. Ya, silakan bisa dirayu untuk teman tadi Bu sudah membuat dengan sekuat tenaga, bisa membujuk, bisa menyuap, bisa merayu agar mau untuk memberikan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Yang menggenggam tadi siapa? Saya yang menggenggam. Bagaimana Ibu? Apakah diberikan atau tidak? Tidak diberikan. Mengapa tidak diberikan? Karena saya merebut sesuatu yang berharga dari dia. Tidak diberikan. Mengapa tidak diberikan? Mengapa tidak tergoda oleh rayuan atau bujukan teman Anda itu? Ya, karena ini sangat berharga bagi saya dan teman saya tidak cukup untuk membuat saya melepaskan sesuatu yang berharga ini. Sangat berharga sehingga tidak dilepaskan ya Ibu. Ibu sangat memiliki prinsip sekali. Saya tidak mudah tergoda. Oh, tidak mudah tergoda, bagus sekali. Bagaimana Ibu? Setelah Anda rayu, setelah Anda bujuk, Anda mengancam, apakah diberikan Ibu? Tidak. Tidak diberikan. Mengapa Ibu tidak tergoda atau terayu oleh teman yang ada di sebelah Anda? Karena ini adalah barang satu-satunya milik saya. Kepada teman saya. Dipertahankan sekuat tenaga Ibu. Saya pertahankan mati-matian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga tentunya akan kita jaga baik-baik di Bapak Ibu, karena kita memiliki prinsip sehingga kita tidak mudah untuk dibujuk atau dirayu dengan apa saja, sehingga kita bisa mempertahankannya. Lanjut.
Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif di sekolah, maka di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan juga nyaman. Dengan lingkungan yang aman, nyaman, murid-murid akan mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Untuk itu, budaya positif yang ada di sekolah kita harus kita tinjau ulang, apakah bentuk-bentuk disiplin tersebut yang kita jalankan selama ini di sekolah kita sudah sesuai dengan kebutuhan murid. Di sini saya akan belajar bersama Bapak Ibu tentang teori disiplin, yaitu teori disiplin restitusi yang berasal dari Dian Gosling. Disiplin dikaitkan dengan kontrol, artinya kontrol guru dalam menghadapi murid. Teori kontrol menurut Dr. William Dexter, menurut beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi, apa yang kita anggap benar, belum tentu itu adalah tepat. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Dari ilusi guru mengontrol murid ini, bahwa kita sebagai guru menganggap mampu untuk mengontrol atau mengelola semua hal tentang siswa. Kita sebagai guru menganggap mampu dalam mengontrol atau mengelola semua hal yang ada pada siswa. Nah, ternyata anggapan ini adalah salah Bapak Ibu, karena anak itu memiliki teori kontrolnya sendiri. Anak memiliki teori kontrol. Jadi apabila murid kita patuh pada apa yang kita sampaikan atau apa yang kita ucapkan, berarti murid tersebut mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Jadi muridnya memiliki nilai kontrol atau kontrol diri sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita sering memberikan nasihat ataupun bujukan tentang hal-hal yang positif kepada siswa. Ini juga tidak selamanya efektif atau tidak selamanya benar, karena bujukan yang kita berikan bisa saja ditolak oleh murid kita. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ini. Jadi kita seringkali ketika anak melakukan kesalahan, kita akan memberikan kritikan, atau bahkan ada yang membuat anak merasa bersalah. Nah, ini juga tidak tepat. Mengapa? Karena kritikan ataupun bujukan yang kita berikan kepada anak-anak itu, ada anak-anak yang dengan diberikan kritikan tersebut akan menjadi beban, sehingga akan mengganggu karakter anak tersebut. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebagai guru adalah orang dewasa dan memiliki banyak pengalaman. Ini biasanya kita ingin anak didik kita atau murid kita itu kita paksa untuk memahami, ini kita paksa karena kita beranggapan guru itu banyak pengalaman. Dengan memaksa tersebut itu juga tidak akan efektif. Jadi itu adalah miskonsepsi yang terjadi menurut teori kontrol.
Kita harus merubah paradigma menurut Stephen R. Covey dalam prinsipal Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah paradigma Bapak Ibu semuanya. Mengubah paradigma dari teori stimulus respon ke teori pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus respon. Biasanya kalau kita dalam pembelajaran ya, biasanya kita kan sering memberikan stimulus kepada anak-anak sehingga anak-anak merespon dari stimulus yang diberikan, gitu kan. Nah, ternyata teori stimulus respon ini ya, memiliki kekurangan Bapak Ibu jika dibandingkan dengan teori kontrol. Nah, teori kontrol ini memiliki banyak sekali kelebihan jika dibandingkan dengan stimulus respon. Bisa kita lihat bersama bahwa realitas atau kebutuhan, kalau dalam stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan kita semua adalah sama, kebutuhan sisma itu sama semua, itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ini selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama berdasarkan teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau beragam. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut teori stimulus dan respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi teori kontrol ini lebih bijaksana, tidak ada pemaksaan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau anak melakukan sesuatu atau perilaku yang tidak sesuai, maka itu dianggap sebagai sebuah kesalahan menurut teori stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku anak, apa yang dilakukan anak itu memiliki tujuan. Ada tujuannya, mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti tadi Bapak Ibu tidak mau membuka benda atau sesuatu yang berharga, tidak, meskipun dibujuk atau dirayu, Bapak Ibu tidak mau memberikannya, karena kontrol ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi jika bujukan gagal, itu melakukan pemaksaan menurut stimulus respon. Tapi berbeda dengan teori kontrol. Di sini ada kolaborasi dan juga ada konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada kolaborasinya pada teori kontrol. Selanjutnya, pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Contohnya begini, ketika murid Anda melanggar atau melakukan sesuatu, Anda memberikan nasihat kepada anak tersebut. Nah, dengan memberikan nasihat tersebut, kemudian bertanya kepada anak tersebut mengapa alasannya anak tersebut melakukan tindakan itu, maka Anda akan menemukan solusi dari masalah anak tersebut. Begitu juga anaknya tidak merasa dijudge atas kesalahan yang dilakukan, tapi kita tuntun menuju jalan yang benar. Jadi teorinya memang benar. Nah, sekarang
Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau begitu Bapak Ibu, Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. tepuk tangan untuk berita yang luar biasa. Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Disiplin positif dari kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Tadi yang seperti saya sampaikan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan, kemudian mode berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Realita atau kebutuhan kita berbeda. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang kita lanjutkan tentang disiplin. Jika berbicara tentang disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu semua? Bagaimana Bu? Kalau berbicara disiplin yang terlintas di benak Ibu apa itu? Disiplin adalah siswa yang tertib terhadap aturan, lalu tidak melanggar aturan dan kesepakatannya masing-masing. Tertib, ada peraturannya. Ya, kalau menurut Ibu bagaimana? Kalau berbicara disiplin yang terlintas di benak itu apa ya? Terlintas di benak saya disiplin adalah bertanggung jawab dan tepat waktu. Bertanggung jawab dan tepat waktu. Kalau menurut Ibu berbicara tentang disiplin yang terlintas di benak itu apa? Disiplin menurut saya yaitu sesuai dengan aturan yang ada, melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan aturan dan bertanggung jawab juga. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan bertanggung jawab. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa ini. Ya, disiplin. Makna disiplin. Disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Nah, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian perilaku manusia. Setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama yaitu hukuman. Saya contohkan begini. Ketika kita berkendara, maka kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau kita mengendarai motor, berarti kita harus menggunakan apa itu? Helm dan STNK. Kita memakai helm. Ya, tepat sekali, kita memakai helm. Nah, kalau Bapak, mengapa saat berkendara harus menggunakan helm Bapak? Ya, karena itu peraturan lalu lintas yang ada di negara kita. Karena adalah peraturan yang di negara kita sudah harus dipatuhi, ngoten ya Pak. Kalau menurut Ibu, mengapa kalau kita mengendarai motor harus menggunakan helm itu? Demi keamanan dan keselamatan. Ya tepat, demi keamanan dan keselamatan. Terima kasih, luar biasa jawabannya. Ya, demi keamanan dan keselamatan maka kita harus mengenakan helm. Tapi ada beberapa orang yang beranggapan mengapa kita harus mengenakan helm supaya kita tidak mendapatkan hukuman. Iya, tepat sekali, supaya tidak ditilang. Padahal sebenarnya kita menggunakan helm alasannya untuk keselamatan, ya bukan karena adanya hukuman. Yang kedua adalah imbalan. Teori motivasi yang kedua adalah imbalan. Contohnya, Bapak Ibu memiliki murid yang rajin dalam mengerjakan tugas-tugas. Mengapa murid tersebut rajin? Murid tersebut rajin karena oleh Bapak Ibu guru diberikan bintang. Nah, karena ada imbalannya. Berarti ini
motivasinya berasal dari mana Bapak Ibu? Kalau diberikan bintang, iya dari luar, motivasinya dari luar karena adanya imbalan dengan diberikan bintang. Selanjutnya teori motivasi yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Seperti tadi dicontohkan bahwa kita menggunakan helm saat berkendara untuk keselamatan. Nah, itu berarti kita sudah sadar dan menghargai diri sendiri. Jadi dari mana ini munculnya? Motivasi dia dari diri sendiri, sudah dari dalam. Nah, dengan menghargai diri sendiri, maka akan tercipta nilai-nilai kebajikan yang universal. Dengan membuat, bisa kita lakukan dengan membuat keyakinan kelas. Kalau kita terapkan di sekolah, dia membuat keyakinan kelas. Nah ini benar atau tidak Bapak Ibu? Seperti pada layar itu ada murid yang menggunakan seragam itu dikeluarkan. Nah, itu Bapak Ibu gurunya sepertinya ya marah. Tepat atau tidak Bu? Tidak tepat itu. Tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Itu berarti kan kontrolnya dari luar bukan dari diri sendiri. Mungkin apa itu tadi? Yang kontrol motivasinya itu dari luar, maksudnya dari eksternal bukan dari internal, bukan kesadaran muridnya sendiri. Hebat sekali, tepuk tangan untuk Brunita. Ya. Lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum. Nah ini semoga tidak ada ya Bapak Ibu guru yang seperti penghukum. Nah ini penghukum contohnya patuhi aturan saya atau awas kalau tidak mengerjakan tugas. Nah ini biasanya sering kita jumpai. Nah, kamu selalu saja terlambat setiap hari. Nah ini berarti gurunya posisinya sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ada lagi beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya bahwa jangan sampai bukunya ketinggalan. Nah ini. Terus ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah ini adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ada lagi posisi sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah ini. Ada juga, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan yang sudah Bapak berikan selama ini. Nah, ya sudah saya tolong. Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah ini contoh-contoh posisi sebagai teman. Selanjutnya posisi keempat, ada sebagai pemantau. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau bisa juga sanksi atau konsekuensinya apa ya? Ini berarti posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Contohnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ada lagi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ada lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini berarti posisinya sebagai manajer. Dari 1 sampai 5, posisi ibu sudah berada di mana ibu? Kalau saya masih di pemantau. Masih di pemantau. Kalau ibu, bapak dulu. Kalau bapak pada posisi mana? Posisi pemantau. Sudah mantap, sudah memantau juga. Ini kalau ibu di posisi mana? Posisi teman. Oh, posisi teman.
juga sama sebagai posisinya sebagai teman. Sebagai teman. Ibu yang posisi 1 sampai 5 tadi posisinya di mana? Di posisi keempat sebagai pemantau. Di posisi keempat sebagai pemantau. Ada yang masih sebagai teman, ada yang sudah sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu dari sini semoga setelah diseminasi ini Bapak Ibu bisa ya pada posisi yang paling baik, yaitu sebagai manajer. Nah, karena sudah mengetahui, jadi jika kamu meyakininya, apa kamu bisa atau bersedia memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sebagai manajer, semoga kita semua bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini saya punya video Bapak Ibu, bisa ini ada contohnya dari kelima posisi, bisa Bapak Ibu lihat pada berikut. Kalau melihat itu posisinya apa Bu yang tadi? Video 1 sebagai pendukung. Sekarang video yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Ya, video kedua ini posisinya sebagai apa Ibu? Ya, membuat rasa bersama. Video yang ketiga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
saja. Video ketiga, posisinya sebagai apa, Bu? Sebagai teman. Ya, kita lihat video yang keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi yang keempat tadi, video berdasarkan video tadi. Iya, sebagai pemantau. Kita simak video yang kelima. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Video yang kelima, posisi guru sebagai apa, Bapak Ibu? Manajer. Setelah kita melihat tadi dari 1 sampai 5, yang paling baik yang mana, Bapak Ibu? Ya, sebagai manajer. Setelah ini, mari bersama-sama setelah menjadi posisi guru berada pada posisi manajer. Amin, amin ya. Kita lanjutkan. Posisi kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lihat pada gambar segitiga restitusi yang ada di layar. Jadi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada validasi tindakan yang salah, tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pada menanyakan keyakinan. Langkah-langkah dari segitiga restitusi tadi
bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan dengan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian ada apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar makhluk hidup atau 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan kebebasan. Mari kita pelajari satu persatu. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ada kesehatan, rumah, makan, itu termasuk kebutuhan seks juga kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan psikologis, mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, supaya tidak tegang, mari kita rileks sejenak. Bapak Ibu bisa berdiri. Mari kita melakukan ice breathing sejenak. Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama untuk meregakan otot-otot dengan arang samsam.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Otot-ototnya sudah ya. Terima kasih. Sudah lemas ini. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa. Nah, itu menurut Gosen tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Jadi kalau tadi Bapak Ibu masih memberikan motivasinya dari luar ya, dengan memberikan bintang atau lainnya, nanti bisa melakukan tadi motivasinya kita tumbuhkan dari dalam diri atau motivasi secara intrinsik, jadi lebih bertahan lama dengan tidak memberikan imbalan. Selanjutnya menyusun keyakinan kelas. Menyusun keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah menyusun keyakinan kelas? Sudah. Oh sudah, ya. Peraturan kelas. Nah, peraturan kelas dalam menyusun atau keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat yang positif. Biasanya kalau menyusun peraturan tidak boleh. Nah, itu berarti kalimatnya apa? Negatif. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas, gambaran berlaku pada tabel T atau Y berlaku terlihat dan terdengar. Pendalaman berlaku sesuai peran guru dan murid. Jadi dalam membuat kesepakatannya ada peran guru dan murid. Jadi kita libatkan antara guru dan siswa. Jangan lupa menggunakan kalimat yang Positif. Nah, ini ada studi kasus segitiga restitusi. Ini ada sebuah kasus Bapak Ibu, saya akan membacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, sehingga tertera di peraturan sekolah di depan pintu kelas ada Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya yang jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah ini dalam kasus di atas
sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Apa ini menurut menurut Ibu indikatornya yang mana? Bisa dinaikkan slide-nya untuk melihat kalimatnya. Ya, ke atas lagi. Kalimat mana yang menunjukkan indikatornya? Itu pada bagian Pak Lukman yang ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi Pak Lukman tidak mau mendengarkan alasan dari Sabrina. Dengan Ibu setuju dengan pendapatnya rekan Ibu? Saya setuju dengan pendapatnya Bu ya. Indikatornya sama? Sama. Yang pertama yang kamu salah itu loh. Yang jadi menunjukkan bahwa sebagai pembunuh. Tepat sekali. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, ini kalau sebagai manajer. Sabrina, kamu tahu tidak kenapa Bapak mengambil kamu? Kira-kira alasan apa yang menyebabkan kamu harus menghadap Bapak? Gitu. Lalu nanti Sabrina akan introspeksi kira-kira peraturan apa yang telah dilanggar. Nilai-nilai apa yang tidak dilaksanakan, Ya, gitu. Terus apa yang harus dilakukan Sabrina? Iya, introspeksi lagi. Ya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut Ibu bagaimana, Bu? Menurut saya sebaiknya Pak Lukman itu bersikap sebagai manajer. Jadi Sabrina mengetahui sendiri kesalahannya dan dia akan memperbaikinya pada hari selanjutnya. Gitu. Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita lanjutkan pada slide yang nah, ini ada penerapan segitiga restitusi. Ini contoh. Bisa dibuka? Jangan bertengkar. Ayo duduk kembali, Mas Marfa.
Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ada satu lagi. Nah ini. Ibu-ibu, ketika nanti Bapak Ibu di kelas menemui murid-muridnya yang melakukan kesalahan, berarti mulai sekarang tidak melakukan hukuman, tidak memberikan hukuman ataupun sanksi. Jadi kita menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi. Dan sebagai guru, kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.